Eh, iya, tapi memang karena kita tergeser waktunya ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk juga yang hadir dari Bapak Ibu sekalian dari rekan-rekan MIS di seluruh RMC, termasuk NMC nantinya sebagai narasumber. Dan ini Zoom meeting bagian dari eh, meeting bulanan CHS ya, dengan materi pengenalan website pelayanan pengaduan sistem GRM, termasuk juga rekap data di CHS sendiri. Pengenalan GRM ini bagian dari memang output ya, output atau memang beberapa hasil yang dilakukan beberapa teman-teman CHS juga agar bisa memantau pengaduan yang ada di masyarakat. Bisa juga data memang dari berbagai sumber, ya, termasuk juga teman-teman RMC yang memang berkunjung ke desa atau kabupaten. Bisa dimasukkan dalam aplikasi GRM yang nantinya bisa berjalan dan digunakan. Bapak Ibu sekalian, soal data pengaduan sepertinya tidak mendominasi ya dalam program, tapi memang di dalam MOU-WB juga akan dipertanyakan soal pengelolaan GRM, pengelolaan pengaduan berbasis aplikasi. Nah, kita patut untuk menjawab itu. Ya, dan termasuk juga data pengaduan yang ada, kita kolek ya, kita dapatkan direkam. Soal penanganan, Bapak Ibu sekalian, saya kira bisa pada saat kita bertemu dengan masyarakat, bisa juga kita membuat analisa kalau memang ada pengaduan yang perlu ditanggapi ya. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan hukum, saya kira sedikit memberikan advice lah ya. Kalau memang bertemu pengaduan yang wajib untuk dikasih pilihan-pilihan. Nah, saya kira itu. Dan itu semua direkam di aplikasi di website kita. Dan nantinya narasumber dari NMC, Bapak Peri, dan rekan dengan tim, karena ada beberapa tim di NMC. Lebih cepat dan lebih baik untuk waktu, saya kira saya serahkan langsung ke Pak Peri ya, untuk menjelaskan pengenalan atau memang sudah data-data yang ada lah di web NMC P3PD-nya. Untuk waktu langsung Pak Peri silakan. Masih mood kemarin kayaknya. Mulai. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi mic-nya belum saya buka. Terima kasih Pak Iri atas waktunya, dan kita langsung saja untuk menyingkat waktu ya, karena memang maaf, ulangi untuk jadi memang acara ini Zoom untuk pengenalan eh, laporan tentang pengaduan dan masalah yang ada di kita di NMC itu sudah dijadwalkan sudah lama ya, mulai dari bulan Januari, tapi baru hari ini bisa terlaksana karena memang waktunya sangat padat kemarin karena banyak beberapa kegiatan juga. Dari yang disampaikan Pak Eri kepada kami tentang
laporan pengaduan ini memang kami berusaha untuk di tim MIS di bidang PO juga bersama dengan CB, kita berusaha juga untuk membuat laporan itu masuk ke database yang sudah ada di NMC berupa e-report. Jadi hari ini kami akan mengenalkan beberapa aplikasi, beberapa tempat untuk laporan pengaduan masalah ini yang sudah ada di web kita. Saya share screen dulu ya. Jadi data pengaduan yang ada di kami, yang sudah ada tempatnya untuk melaporkan di database kita adalah yang pertama ada 3 ya, ada 3 tempat untuk pelaporan ini. Jadi data pengaduan masalah dalam laporan CHS yang kita terima di NMC, salah satunya adalah rumusan permasalahan P3PD hasil rakorda yang pernah yang dilakukan di Jogja dan Medan tanggal 10 sampai 13. Kalau data ini memang data statis ya, data tidak bergerak. Data tidak bergerak dan itu hasil rumusan pelaksanaan rakorda dilaksanakan bulan Desember tahun lalu. Kenapa ini masuk di web kita? Karena waktu itu data ini memang diminta oleh CPMU untuk ditampilkan menjadi publish. Jadi web ini memang minta untuk dipublish. Nah, data ini ada sekitar totalnya ada 285 hasil dari rumusan saat rakorda. Data ini statis dan kami juga berkoordinasi dengan CAS NMC dan memetakan menjadi 4 kategori pengaduan ya, hasil dari rakorda itu. Jadi ada kritik yang jumlahnya sampai 23, yang paling banyak adalah tentang saran 130. Saran itu 130 pengaduan, permohonan 72 dan informasi 60. Jadi setelah kita pelajari dan kita koordinasikan bahwa hasil rumusan yang dari rakorda itu adalah tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sebelum sekitar bulan September kemarin ya. Nah, yang berikutnya adalah spesial penanganan masalah yang pertama ya, yang data statistik ini nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Heri. Apakah data ini harus seperti tadi yang ada pengaduan itu, apakah harus diselesaikan atau
memang hanya statis, hanya untuk mendata saja, atau mungkin hanya bersifat informasi aja ya. Terus berikutnya adalah laporan penanganan pengaduan dan masalah. Ini sebenarnya yang pokok adalah yang di sini, karena laporan pengaduan dan masalah ini yang bersumber dari data lapor yang memang sepertinya selama ini matrik ini sudah menjadi pegangan laporan di spesialis CHS ya. Bukan begitu ya Pak Heri ya. Jadi Ya. kami memasukkan data laporan ini seperti matrik yang selama ini ada di CHS itu ke e-report, agar database-nya tidak Oh, ini menjadi NTP satu dipadangkan dalam ya. database e-report. Oh, sudah ya. Sudah. Yang ini nanti kita akan sediakan waktu sendiri untuk pengenalannya ya. Terus yang berikutnya, ada biaya ini yang masuk ke berikutnya adalah ID. saran dan masukan. Saran dan masukan ini ada di webnya p3bd.org. Nah, yang ini adalah saran dan masukan dari masyarakat secara secara publik ya. Dia akan nah, di sini ada di web P3BD ini ada salah satunya menu untuk saran dan masukan dari masyarakat umum yang mengetahui Ini mah web ininya CHS loh, kita P3BD ini. mah backup-nya ini aja sebenarnya ini ada. Ya. Oh, Jadi enggak ini apa dari Welt ini Mas Yulianto di mute dong. ya gimana? Oh iya. Bocor Mas Yulianto itu Mas. Mas. Ya, jadi salah satunya adalah ini ya, saran dan masukan. Saran dan masukan ini dari bisa digunakan oleh masyarakat secara publik. Jadi ini tidak terkunci atau login atau apa. Jika ada masyarakat yang bisa mengakses ini, dia akan masuk ke sini. Nah, inputan dari saran dan masukan ini bisa dilihat nanti di web masing-masing ya, sesuai dengan alamat yang tadi. Dari data yang masuk di saran dan masukan di web ini, database-nya akan masuk ke e-report juga. Jadi kita langsung aja masuk di e-report untuk dua hal tentang pengaduan masalah ini ya. Jadi CHS, masing-masing CHS di provinsi sudah mempunyai user ya, user ID untuk masuk ke e-report masing-masing sesuai dengan provinsi dan password akunnya masing-masing.
Nah, untuk yang komplain handling ini yang tadi kami tunjukkan di dua hal yang tadi, itu yang pengaduan untuk yang matrik sesuai dengan laporan lapor ini ada di pengaduan. Ada di submenu pengaduan, dan untuk yang laporan dari masyarakat, masukan dan saran dari masyarakat akan masuk di pengaduan masuk. Jadi dua hal ini yang ada di e-report, yang tertampung di e-report. Untuk yang pengaduan sesuai dengan matrik, sesuai dengan yang matrik yang dimiliki oleh CHS selama ini untuk pelaporannya, mungkin ada beberapa teman CHS yang sudah mulai mendata ya di sini. Salah satunya adalah dari Babel dan Bali. Ada 2 provinsi yang sudah menggunakan ini di e-report. Memang tampilannya belum, masih semua belum terlihat semua. Termasuk juga grafiknya belum kita buatkan. Nah, untuk inputannya kita sesuaikan dengan matrik lapor yang ada di CHS. Untuk substansi apakah laporan itu berasal dari mana, dari misalkan seperti pengaduan ini jenis pengaduannya apa, terus sumber pengaduannya juga dari mana, kategorinya dari kategori juga ini sesuai dengan matrik yang dimiliki oleh CHS. Dan ini nanti bisa langsung komunikasi dengan Pak Heri untuk CHS NMC-nya. Mungkin sampai di sini 3 laporan untuk pengaduan dan masalah, Pak Heri. Nanti kalau ada pertanyaan tentang 3 hal laporan ini, bisa kita diskusikan di sini langsung. Demikian Pak Heri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita punya 2 ya. Nanti Pak Ferry bisa memunculkan aplikasi GRM yang ada di website ya, dimunculkan, ditampilkan. Tapi saya bisa sampaikan bahwa kita punya dua pengaduan yang dipisah menjadi manajerial dan implementasi gitu ya. Soal manajerial yang Pak Ferry tadi munculkan lebih banyak soal evaluasi pelatihan sebetulnya. Ya. Evaluasi pelatihan berhubung begitu banyak masukan dan beberapa kategori yang masuk menjadi permohonan gitu ya, menjadi sampai dengan kritik lah ya, kritik pelaksanaan pelatihan kemarin itu menjadi beberapa analisa kita bahwa akan dikaji untuk diperbaiki di 2024. Nah, itu pengaduan yang berhubungan dengan pelatihan. Termasuk juga soal kunjungan ya. Siapa tahu kunjungan dari dinas lapangan teman-teman RMC menemukan soal manajerial masih minimnya sosialisasi soal P3PD, contohnya seperti itu. Nah, itu banyak pengaduan kan itu. Yang kedua soal manajerial, implementasi ya, itu banyak kita ngambil dari lapor ya, yang berhubungan dengan pengaduan yang memang sudah ada di Permendagri nomor 8 tahun 2023. Termasuk juga soal kedisiplinan, disiplin, soal
pelayan publik ya, soal penyalahgunaan anggaran dan sebagainya lah. Itu menjadi concern kita untuk menjadi itu yang harus kita rekam, kita dapatkan data-datanya. Nah, itu beberapa data pengaduan yang memang harus kita rekam dan ada di GRM yang nantinya bisa digunakan oleh kita semua. Ya, untuk waktu pertanyaan dan silakan aja Pak Ferry diambil alih pertanyaan dari rekan-rekan atau masukan ya. Saya kira masukan bisa juga dibantu nanti Pak Kunsoro bisa bantu juga soal tampilan karena yang namanya pengenalan hanya ada perbaikan, ada pengembangan. Untuk waktu pertanyaan tanya jawab silakan Pak Ferry. Saya mau kasih waktu juga Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan dari 3 yang saya sampaikan tadi. Dari Saya, Pak, MIS Jatim dulu ya ini. saya juga daftar, Pak. Dari RMC Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Tapi ini yang mengacungkan jari dulu dari Jatim ya. Jatim ya. Gimana Jawa Tengah apa Jawa Jatim Tengah dulu? atau Monggo. Jawa Tengah dulu boleh? Jawa Tengah dulu, silakan. Apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang menjalankannya. Izin Pak Ferry dan terima kasih atas kesempatan Pak Heri. Ini melaporkan juga saran ya, dan ada pertanyaan juga. Yang Pak, sejak aplikasi e-report itu kan dimunculkan di aplikasi GRM dimunculkan di e-report itu di Jawa Tengah sudah menginput kalau tidak salah hingga hari ini sekitar 27 inputan Jawa Tengah. Dari 27 itu memang Pak Heri, rata-rata kita dari hasil monitoring. Dari hasil monitoring kita dapat masalah, kita input. Soalnya kita tidak ngelim ke kanal pengaduan atau dari apa, tidak ada. Jadi dari hasil monitoring kita input, baik itu berupa masalah, temuan inspektor yang di desa, maupun dari kritik atau saran dari masyarakat terhadap pelatihan, termasuk beberapa temuan kasus-kasus penyalahgunaan dana di desa yang sudah saya masukkan juga. Itu untuk inputan dari Jawa Tengah. Selama input itu memang ya ini hanya saran aja Pak Ferry, terima kasih. Jadi misalnya apakah hasil inputan itu bisa kita download ke Excel, gitu? Bisa kita download terus kita ke Excel. Karena kan selain kita melampirkan e-report itu terkadang kita juga memberi Pak Heri itu langsung Excel-nya, biar tidak 2 kali kerja. Jadi itu bisa diekstrak atau langsung ada menu klik print tiba-tiba dia keluar Excel-nya gitu. Lalu mohon Pak Ferry untuk menampilkan grafiknya itu kan ada berapa proses, berapa yang masih belum tidak lanjut, dan selesai, terus sumber pengaduan, terus pelaku, itu kira-kira otomatis bisa ada grafik, ada menu grafiknya di sebelahnya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi di Excel, karena selama ini ketika saya memberi laporan bulanan di provinsi itu, selain data juga kita buatkan grafiknya biar mata enak memandang gitu. Jadi sumber pengaduan ini kasusnya yang proses yang belum kelihatan grafiknya. Kata-kata saya beri grafik itu. Jadi mohon ini Pak Ferry kalau tidak memberatkan langsung ada tampilan grafiknya. Sumber pengaduan, pelaku, gitu. Lalu status pengaduan apakah proses selesai dan belum tindak lanjut itu.
Terus Pak Heri, mungkin ini juga masukan apabila ada penyalahgunaan dana, Pak. Ya, itu saya belum menemukan Pak Heri, kolom untuk uangnya berapa pengembalian itu langsung apakah cukup diketikkan yang masalah itu saja. Sebenarnya saya masukkan kolom. Tapi memang setiap masalah pengaduan repot, itu terutama yang saya nilai berat. Pengaduan itu memang saya lampiri dengan analisa hukum ya. Repot hanya pengaduan sepintas, tapi secara detailnya saya ada laporan. Selain itu Pak, di menu itu tidak ada pilihan litigasi dan non litigasi ya Pak Heri? Atau mungkin saya ngupdate terakhir kemarin saya nanti tidak ada litigasi non litigasi. Yang ada itu kritik, saran, permasalahan, terus pelayanan jasa. Itu Pak. Jadi mohon ditampilkan menu grafiknya. Jadi ketika terus bisa diekspor atau import, jadi ekspor ke Excel. Nanti sebagai dasar kita itu untuk melampirkan dalam lampiran laporan bulanan. Lalu juga tentang kolomnya litigasi atau non litigasi. Itu mungkin dulu Pak Heri, nanti bagi yang lainnya Pak Ferry, Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Win atas pertanyaannya. Langsung saja dua pertanyaan dari satu lagi MIS Jatim ya yang sudah mengacungkan tangan untuk diberi kesempatan. Oke, makasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Gini Pak Ferry, ada yang saya tanyakan keterkaitan dengan wilayah atau istilahnya itu tingkatan. Kalau kami di sini, kalau saya lihat di sini di aplikasi, itu kan hanya provinsi saja, dalam artian provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kan tadi kan istilahnya di p3pd.org, saran atau masukan, itu di website satunya itu kan istilahnya kan kita tidak tahu dari kabupaten mana atau dari kecamatan mana atau dari desa mana. Itu memang apa seperti itu? Artinya ya sudah di level Jawa Timur, anggap kita semua di provinsi saja gitu. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan pengadu. Kalau di sini kan kami MIS juga dikasih input ini, tapi saya yakin ini teman-teman CHS yang memasukkan nanti itu, ya kan? Kemudian keterkaitan dengan pengaduan tadi kami sudah sepakat, mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman CHS juga, atau sama juga kesepakatan dengan teman-teman CHS di wilayah di saat Zoom di tim teman-teman CHS, bahwa nanti teman-teman CHS yang mengkoleksi gitu. Jadi pertanyaan saya yang itu tadi Pak Ferry, keterkaitan dengan tingkatan atau wilayah. Jadi di sini hanya tertera Jawa Timur atau memang seperti itu? Makasih sebelumnya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Mas Burhan. Cukup dua dulu ini ya yang kita bahas dari Pak Wintoyo di Jawa Tengah dan Mas Burhan di Jawa Timur. Jadi yang pertama tentang download Excel memang sudah ada Pak Wintoyo di e-report itu bisa langsung di-download dalam bentuk Excel. Terus untuk yang kedua tentang grafik. Memang grafik belum kita buat dan ini sudah kita koordinasikan dengan Pak Iri di CHS NMC. Grafik apa yang akan ditampilkan nanti di dashboardnya e-report ini untuk mengenai laporan CHS ini. Terus yang ketiga dan keempat saya serahkan ke Pak Eri ya tentang penyalahgunaan dana masuk kemana dan pengaduan tentang litigasi atau non litigasi. Karena memang
yang yang kami terima dari Pak Iri, matrik CHS itu yang kami pindah ke e-report. Demikian. Oke Pak Iri, untuk yang kita implementasikan ke e-report. Ya, Oke Pak Iri, untuk yang penyalahgunaan dana dan masuknya ke ini kalau litigasi non litigasi nggak masalah dimunculkan Pak Per. Ya. ya. Tapi Bentar. kalau keuangan saya kira karena banyak pengaduan yang kita dapatkan soal penggunaan dana itu dari audit inspektorat, gitu ya. Kita dudukan dulu nih. Apakah teman-teman secara langsung menangani, gitu ya, atau menemukan atau langsung melakukan audit itu kan enggak. Tapi kebanyakan mendapatkan dari informasi inspektorat Mungkin ya. ini ya Pak Iri ya, yang dasar kita untuk pembuatan itu ya Pak Iri. Ya, nah ini kan sangat-sangat ini ya harus teliti juga untuk melihat soal keuangan apabila menemukan pengaduan yang berhubungan dengan keuangan. Karena kita perlu yakin soal uangnya berapa yang dipakai gitu ya. Tidak serta-merta hanya muncul hanya dugaan, indikasi, tapi betul-betul valid uang yang dipakai itu ranah memang inspektorat yang bisa melakukan itu. Nah, berharap kalau ada memang menemukan itu hanya kita rekam saja sebetulnya. Kita tahu prosesnya. Kalau perlu juga memberikan avis soal pilihan-pilihan penanganan. Dikembalikan oleh masyarakat itu menjadi keputusan masyarakat. Seperti itu. Jangan serta-merta langsung diambil alih oleh kita, apalah kita ini, ya. Tapi memang selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Tentunya dengan BPD dikuatkan. Nah, itu yang soal ambil menu penanganan. Kalau dimunculkan di web, saya kira menjadi satu kesatuan saja di dalam tindakan penanganan, proses penanganan, gitu ya. Dijelaskan saja di situ. Karena memang yang menangani tentunya instansi yang berwenang ya, apalagi sudah ranah ke APK ya. Karena itu Pak Ferry untuk Termasuk yang litigasi dan non ya litigasi. nggak apa-apa litigasi kan soal pilihan aja bahwa ini kasus ini sudah masuk ke litigasi gitu dimunculkan nggak apa-apa. Ya. Gitu. Oke, silakan lanjut. Demikian Pak Win untuk jawaban dari Pak Eri dan untuk yang kedua dari Mas Burhan ya. Jadi memang tadinya memang kita akan membuat rinci lokasi pengaduannya Mas. Tapi karena memang kami disarankan juga koordinasi dengan Pak Eri bahwa cukuplah sampai provinsi. Nah, sampai provinsi inilah yang dia akan memilah termasuk yang ada di saran dan masukan itu juga memang provinsi. Hanya provinsi menyebutkan provinsi, tidak sampai detail wilayah di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Mungkin itu Siap, makasih. Mas Siap. Burhan ya. Ya Pak Oke, Pak Burhan ya. lanjut lagi untuk yang lainnya. Ya lanjut aja. Ya, dari Pak Haskin ya. Sultan Pak. Sultan ya. Silakan Pak. Ya, Pak Haskin atau saya dulu Pak? Wah, saya dulu. Lihat Oh silakan, abang dulu. silakan, 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 Bang. Silakan. silakan, Pak Silakan. Haskin. Dari mana dulu nih? Eh, Pak Haskin. oh, saya Pak Askin ya. Makasih. Silakan. Untuk Pak Heri, kami dari kita kan ada bank data. Bank data ini kan inputan dari beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan desa yang telah putus. Dan itu di situ ada nominal kerugian dari yang hasil audit inspektorat. Nah, dari temuan-temuan bank data itu, apakah ini bisa kami masukkan dalam
ini kategori masuk dalam laporan permasalahan tadi. Dan itu sudah final, kemudian sudah ada putusan hukumnya. Nah, itu juga bisa kami jadikan telah, walaupun sudah ada putusan hukumnya dari telah dari putusan-putusan hukum ini kan bisa kita jadikan telah untuk bagaimana ke depannya dalam penyaluran dana yang lebih baik dalam proses eh, apa penggunaan dana yang berkualitas, belanja belanja yang berkualitas seperti itu mungkin Pak Heri. Baik, satu pertanyaan itu ya. Ya, Iya, langsung satu aja. saja Pak Heri, satu saja Pak Heri. Langsung aja Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, pertanyaan bisa. Karena kita memang gini, dalam upaya pencegahan, kenapa teman-teman melakukan analisa kajian berdasarkan temuan kasus yang sudah inkrah, gitu ya? Itu menjadi kajian dan membuat analisa untuk pencegahan yang nantinya bisa disampaikan di dalam materi pelatihan, gitu ya? Karena pencegahan ini termasuk pencegahan nepotisme, korupsi lah ya, yang ada di pelatihan kan ada. Nah, itu teman-teman bisa membuat sesuatu yang memang berdasarkan data yang ada, berdasarkan keputusan pengadilan juga sudah inkrah, dan kita analisa untuk mencegah hal-hal di kemudian hari tidak sampai terjadi lagi kepada para desa. Dan ini dibuat bentuknya makalah atau beberapa metode yang bisa disisipkan di materi-materi pelatihan. Ya, kita sama-sama untuk menyampaikan itu agar pencegahan korupsi ya tidak terulang di setiap tempat lah. Saya kira poinnya adalah bisa dan itu menjadi poin output dari teman-teman CHS saya kira. Oke lanjut ya. Baik, dilanjut pertanyaan berikutnya dari Sulteng ya tadi ya. Sultan Pak, Sulteng. iya. Terima kasih Silakan Pak Ferry, Pak Nur. Ya. Pak Heri. Saya Muhammad Nur dari Sulteng. Mohon maaf Pak, sampai saat ini kami dari Sulteng belum menginput data pengaduan di report karena kalau tidak salah kita waktu diskusi kemarin di grup atau di apa namanya Zoom kemarin Pak, kita adakan dulu ini pertemuan dengan Pak Ferry dulu, baru setelah diberikan petunjuk dan arahan baru kita melakukan penginputan di report. Kalau tidak salah dengar saya Pak, mohon maaf kalau saya salah. Dan kemudian yang kedua Pak, eh, kalau kita sudah menginput di e-report Pak, apakah data pengaduan yang masuk dalam poin 2 dan poin 3 tadi dan masalah-masalah lainnya Pak, apakah kalau kasusnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kalau pada saat kita masukkan kasusnya kemarin, kita baru masukkan kasusnya, itu belum ditangani oleh APH, tetapi pada proses berjalannya waktu, kasus itu atau pengaduan itu sudah ditangani oleh APH atau bersifat litigasi. Apakah ke depannya nanti masih akan ditanyakan, masih akan dikonfirmasi ke kita apakah statusnya ini sudah selesai atau masih proses. Ada kan biasanya Pak pengalaman di di program lain misalnya kalau pengaduannya tidak selesai-selesai, apalagi yang menyangkut masalah penyalahgunaan keuangan, itu kadang kita dikejar bagaimana statusnya atau tahap penyelesaiannya sampai di mana. Nah ini Pak, apakah kalau sudah ditangani APH, apalagi kasusnya sudah selesai, bagaimana statusnya yang kita jelaskan nanti ketika ditanya apakah penanganannya sudah selesai atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak Nur. Satu itu ya tentang masalah yang sudah dilaporkan dan masuk ke apakah perlu masuk di report lagi. Juga tentang proses penanganannya ya. Jadi untuk e-report memang di sana kita juga menyiapkan satu
inputan lagi untuk proses penanganan. Nah, di sana juga akan muncul juga apakah masalah yang dilaporkan itu sudah selesai atau masih dalam proses. Jadi sama, di report juga ada proses seperti itu. Tapi silakan untuk lebih pastinya silakan Pak Eri, apakah memang seperti itu untuk masalah yang kita tangani di report ini? Ya, oke Pak Nur, ini ya, karena memang kita hanya teman-teman yang ada hanya di kabupaten, di provinsi ya. Kalau memang mengawal suatu kasus dengan waktu dan rentang kendali sangat panjang dan jauh, itu akan menghabiskan waktu. Karena gini, cukup saja itu direkam, dicatat proses penanganannya, ya. Apabila sampai ke aparat penegak hukum sudah sampai ya, sudah sampai pelimpahan P21 ke kejaksaan kepolisian, saya kira di kita selesai, gitu. Di kita selesai. Syukur bisa memantau sampai mendengar bahwa itu sudah putus, gitu. Nggak masalah, kita catat. Tapi dalam hal di e-report, saya kira sudah pelimpahan ke APH, kita sudah cukup lah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu HPH adalah pilihan masyarakat sendiri untuk melaporkan ya adanya penyalahgunaan dana atau sebagainya. Dan berharap pilihan-pilihan penanganan diputus oleh musyawarah masyarakat ya. Ini kan soal kita hanya pilihan-pilihan saja. Tapi yang memutuskan masyarakat melapor polisi dengan cara musyawarah, berdamai, memediasi itu yang kita harapkan mendominasi non litigasi ya. Tapi kalau putusan masyarakat litigasi, lapor polisi, ya kita nggak bisa mengelak. Itu putusan mereka memang sudah akumulasi sangat ya yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira itu aja ya, sepakati ya. Selesai kalau memang sudah masuk ke ranah, apalagi udah pengadilan ya sudah artinya tinggal nunggu putusan saja kan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Mas, kalau disimulasikan gimana di Zoom ini? Oke. Mungkin Pak. Ya. Pak, disimulasikan dulu Jadi Pak untuk terkait website ini Pak, layan sistem GRM ini Pak. Agar kita tidak salah nanti Pak di provinsi Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih. Ya. Jadi ini ya yang di-report kalau kita sudah mengisikan ini semua, contoh yang data yang sudah ada masuk ya. Maaf ini internetnya lambat. Jadi di sini contoh ini yang dari bubble ya, makanya ada di bubble. Ini emang sudah selesai ya statusnya. Progresnya juga bisa diinputkan di sini. Jadi ini ada tindakan pengaduan. Nah, tindakan pengaduan ini bisa diketik, diinput di sini ada kolom untuk penyampaian progresnya, dan ada pilihan status, apakah dia masih proses, selesai, atau belum ditindaklanjuti. Jadi itu. Jadi setelah menginputkan permasalahan sesuai yang ada di
di matrik yang dimiliki oleh CHS itu di bagian kanan tadi ada tindakan pengaduan. Jadi di sini akan tampil progresnya untuk input progres dan statusnya. Mungkin itu ya, bisa dipahami ya. Oi. Hah? Ada pertanyaan lain Apa ya? atau masih bingung untuk yang e-report ini? Kalau untuk CHS apakah sudah punya Ya, akun masing-masing atau gimana? Mohon petunjuk arahnya, Pak. Terima kasih, Pak. gimana? Kurang jelas, Pak. Diulang, bisa diulang. Mohon izin, Pak, terkait untuk THCHS, apakah sudah punya akun masing-masing untuk di e-reportnya atau bagaimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Arahnya, Pak. Terima kasih. Jadi akun dan passwordnya sesuai dengan yang dimiliki oleh CHS masing-masing. Selama ini kan juga semua spesialis di RMC itu punya akun dan password masing-masing, terutama yang bisa digunakan untuk input kegiatan harian atau worksheet. Nah, itu sama yang digunakan untuk masuk ke e-report itu sama. Kalau belum punya akun, nanti bisa dibuatkan di kami di NMC dan bisa disampaikan ke kami. Demikian. Usul, Pak. Ya. Ya, baik. Saya Moses Kerame dari Sulawesi Utara. Di mana? Sulawesi Utara ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Itu Pak, kalau bisa dibuatkan akunnya semua provinsi, baru dibuat listnya dikirim ke kita Pak, biar kita seragam gitu sekalian. Terima kasih Pak. Akunnya apakah selama ini yang CHS belum punya ya? Sepertinya sudah semua ya Mas Heri. E-repotnya CHS itu ada Pak Moses. Iya sama itu, e-report itu. E-report akunnya sama. Baik. Menggunakan akun e-report yang dimiliki selama ini. Izin, Pak, untuk yang baru dimobilisasi per Oh, Oktober itu yang baru dimobilisasi. ini, Pak. Oke, nanti Siap, yang Pak. baru dimobilisasi bisa nanti disampaikan ke Pak Iri, berarti belum punya. Izin bertanya, Pak. Ya. Mas Arfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ferry. Ya. Saya sekedar saran saja, kalau melihat penanganan masalah di program P3PD ini, tentunya tidak semua permasalahan itu wajib untuk ditindaklanjuti oleh konsultan P3PD gitu ya. Tapi semua permasalahan sebisa mungkin kalau disampaikan tadi sebisa mungkin bisa terekam di database kita. Maksudnya apa? Untuk dari database pengaduan ini tentunya kita bisa memilah kategorinya. Usul saya seperti itu. Yang pertama, kategori permasalahan dalam implementasi pelaksanaan program P3PD. Misalnya dalam hal ini pelaksanaan pelatihan jika ada permasalahan dan seterusnya. Kemudian kan ada juga permasalahan lainnya, bahkan sebelum P3PD lahir ada permasalahan, kalau umpamanya itu juga mau direkam yang sudah ada keputusan inkrahnya seperti itu. Itu dalam hal kebutuhan untuk melakukan analisa lebih lanjut, telaah dan analisa untuk kebutuhan pengembangan pelatihan dan konten LMS seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa itu dipisah pengaduannya. Apakah ini pengaduan untuk implementasi implementasi P3PD yang mana itu harus diselesaikan
jika ada permasalahan misalnya terkait dengan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, ataukah ada juga kategori yang satu itu yang sifatnya implementasi tata kelola pemerintahan di bawah. Tentunya ini bukan ranahnya kita untuk memfasilitasi menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya mungkin kalau menurut saya kita hanya sekedar menganalisa, menelaah, dan dari hasil analisa itu kebutuhan pelatihan dan konten apa yang dibutuhkan di wilayah kita untuk permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di wilayah kita masing-masing, seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin ada pemisah antara kategori implementatif P3PD dan tata kelola pemerintahan, implementasi tata kelola pemerintahan di desa, seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Arfan atas masukannya. Nanti tentang hal ini memang tadi sudah disampaikan sama Pak Heri ya, bahwa semua permasalahan yang memang bisa ditemukan di pelaksanaan P3PD ini akan masuk di database kita ya untuk pengaduan dan masalah. Tapi terkait apakah itu perlu dipisah antara yang matrik yang dimiliki oleh JHS sekarang dengan nantinya ada matrik tersendiri untuk pelaksanaan pelatihan. Silakan bisa disampaikan oleh Pak Heri. Iya, Pak Ferry, kalau saya memang bisa dipisah, Pak, antara manajerial sama implementasi itu, gitu ya. Kalau implementasi kan yang tadi Pak Ahmad bilang, gitu ya. Soal yang sudah ada, ini terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa loh ya. Lingkupnya itu saja lihatnya. Tapi kalau manajerial soal hasil pelatihan, evaluasi pelatihan seperti apa, gitu ya. Nah itu yang kemarin berapa itu yang Pak Ferry sampaikan itu manajerial. Artinya perbaikan dalam pelatihan untuk tahun nanti, ya perbaikan ya. Banyak kritik saran lah perbaikan dalam pelatihan itu manajerial, memanage. Tapi ada implementasi ya yang dilaporkan oleh masyarakat memang fakta ada di desa lah kasusnya. Nah itu memang kita rekam memang. Soal penanganan penyelesaian tidak bisa kita serta-merta menyelesaikan, tapi memberikan advis, memberikan pilihan penanganan kalau memang kita datang ke desa tidak masalah. Tapi ada kasus yang lama mereka, apalagi dilakukan oleh inspektorat itu, ya kita rekam saja, gitu. Nggak masalah itu Pak Irwan bagus untuk usulannya, dipisah juga. Nah, namanya itu nanti diturunkan bisa juga litigasi atau non litigasi, pilihannya kan itu. Jalur. Tapi yang penting adalah dipisah kedua antara ini soal manajerial saya sama implementasi pelaksanaan P3PD yang kait pemerintahan dan pembangunan desa. Itu saja. Baik Pak Heri, jadi nanti kita bisa diskusikan lagi untuk pemisahan ini ya Pak Heri. Atau mungkin yang kita tampilkan di website yang hasil raker itu, apakah itu yang dimaksud untuk yang manajerial Pak Heri ya? Yes. Kalau ya, yang betul. itu yang manajerial, nanti kita akan jadikan itu menjadi database, tidak hanya statis untuk tampil di Oh iya, publik ya. itu aja Pak Heri. Jadi Betul. ada inputan Ya. lagi itu untuk yang itu ya Pak Heri ya. Karena memang yang hasil rakor dan untuk yang manajerial itu memang kita tidak membuatkan database-nya. Karena waktu itu memang dibutuhkan CPU cepat untuk menampilkan itu di publik gitu ya. Itu ya Pak Ya. Heri ya nanti. Terima kasih Pak Arfan atas masukannya. Pak Heri juga nanti kita akan diskusikan lagi untuk yang soal manajerial Bapak kan sudah membuat kajiannya ya. Ini persoalan diminta juga bahwa THS apa yang termasuk output yang dikeluarkan oleh NMC adalah menganalisa kajian pengaduan manajerial berhubungan dengan pelatihan. Ini apa aja? Masuk kategori memang. Saya akan memunculkan ya. Coba saya share screen sebentar aja.
Nah, ini data pengaduan yang berdasarkan yang masuk ya. Itu berdasarkan data dari rakor di 3 wilayah itu. Ya, ini jumlah manajerialnya, kategorinya, ya. Ini sampai kategorinya jumlahnya sekian totalnya. Nah, itu akan menjadi bagian. Yang kedua, soal, nah ini sumber data kan pelaksanaan dari rapat rakor koordinasi regional 1, 2, dan 3. Ya. Termasuk juga informasi dari teman-teman tenaga ahli lah. NMC kan banyak juga masukan. Evaluasi banyaknya kekurangan di pelatihan dan sebagainya. Sampai dengan kategorinya itu pengaduan berkaitan dengan evaluasi dibedakan atas beberapa regulasi kebijakan, banyak permohonan ya berhubungan dengan surat terlambat. Ya, surat itu harus ada beberapa poin yang memang perlu diperbaiki di kemudian hari. Ada permohonan dari Pemda dan sebagainya lah. Termasuk juga soal pelatihan itu banyak sekali soal berisi ya kelengkapan lah ya pelatihan yang masih perlu dimaksimalkan. Koordinasi antar lintas antara RMC dengan dinas masih perlu diperkuat dalam perkoordinasi dan sebagainya. Terakhir ya memang perangkat pelatihan, kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh ya banyak yang kekurangan, banyak yang masih perlu diperbaiki, kritiknya banyak sekali. Sampai dengan SOP-nya harus mungkin ada perbaikan, penyesuaian. Yang terakhir muncul memang akhirnya permohonan kesimpulan ya bahwa kategori di manajerial banyak permohonan informasi ya. Tidak masalah bahwa informasi di setiap pelatihan wajib kita tahu, kita rekam. Terakhir adalah saran, itu baik buat kita perbaikan ke depan, dan kritik juga menjadi catatan agar pelaksanaan 2024 tidak terjadi lagi. Nah, itu akan menjadi laporan seperti NMC ya, untuk manajerial secara khusus lah nanti. Ya, perlu penyempurnaan sampai kesimpulannya. Ya, terima kasih Pak Iri. Artinya nanti memang saya lihat itu memang hasil yang rakorda ya Pak Iri. Nanti kita jadikan database lagi ya Pak Iri. Ya, tinggal penyempurnaan bagaimana Pak Peri mungkin mempermudah kita teman-teman ya dengan tim-tim yang dari Pak Didi, Pak Win, mempermudah kita memasukkan data, bisa memilah, bisa mendapatkan data secara Excel gitu ya di aplikasi yang kita punya, yang kita akan lakukan itu. Untuk yang di e-report itu artinya implementasi semua implementasi ya Pak Eri ya. Yang sekarang kita sudah punya untuk yang e-report. Ya, bisa. Bisa Itu ada kita dua. Jadikan, itu kita jadikan implementasi. Implementasi bisa, manajerial bisa, Mas. Gitu. Gitu, Pak. Dua, Pak. Iya. 2 kolom loh. Berarti dipilih gitu. Klik-klik kan Ya. bisa ngeklik ya. Oh, kita milih yang ini aja. Oh, ini soal. Ya. Terima kasih Pak Iri. Oke. Pak Iri, bisa sarankan Pak Iri? Izin, Pak. Ya. Dari mana ini? Ada Tatim, Pak, pertanyaan lagi? Tatim, Pak. Tim ya? Oke. Silakan. Kan, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin Pak, saya singkat aja ke Pak Peri dan Pak Heri dan teman-teman sekalian sharing untuk di sore hari ini. Yang pertama terkait dengan GRM ini, Pak, yang memang di kami juga, mohon maaf, di repot belum masuk karena mungkin belum jadi suatu keharusan ya. Insya Allah mungkin setelah Zoom ini nanti setiap aduan ada di situ. Tapi yang ingin kami sharingkan yang lebih menarik, yang pertama dari sisi substansi isi pengisian, Pak. Kadang saya bingung juga, Pak, cara mengisi untuk di e-report dengan manualnya itu di form pengaduan itu kok beda gitu. Kalau saya amati ada dua hal yang memang harus disepakati bersama terkait dengan jenis aduan sama kategori aduan.
Kalau saya lihat tadi di report sama di manual itu kategori aduannya masih beda itu Pak. Kita bingung juga itu nanti ngisinya itu Pak. Nah kalau mau mungkin nanti ke depan atau mungkin saya yang salah, kita sepakati ketika ada uraian aduan, ini yang masuk kategori aduannya yang mana. Mungkin sepakati itu termasuk ini jenis aduan yang mana. Sehingga nanti di report sama manual yang di Excel-nya itu sama Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi kita, harapan kita kan dengan adanya P3PD tadi yang disampaikan Pak Heri kan terkait dengan upaya preventif ya. Kalau saya lihat yang selama ini ada P3PD tidak ada P3PD sama aja Pak. Kalau kita hanya mengeksekusi terkait dengan aduan-aduan yang ada. Tapi lebih menarik ketika kita punya terobosan upaya preventif. Nah untuk saat ini kan kita tidak punya kanal Pak. Kanal span lapor yang menjadi salah satu indikator mungkin pendampingan kita untuk gimana masyarakat berpartisipasi. Nah, menurut saya sih di kanal span lapor ini upaya preventif atau pencegahan ketika partisipasi masyarakat itu ada. Cuma hasil perjadian saya atau semonep saya, hampir semua desa itu tidak mengenal namanya span lapor. Kabupaten pun juga tidak semua. Terus hasil kami koordinasi dengan Diskominfo selaku APD penanggung jawab, yang ironinya lagi memang tidak menjadi keharusan dia ketika bicara span lapor itu sosialisasi sampai ke masyarakat tadi desa-desa. Nah sementara kita harapkan upaya preventif tadi ketika ada masalah-masalah kan pengawasan masyarakat. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan span lapor ini sebagai kanal pengaduan satu-satunya, terus masyarakat berpartisipasi dengan kondisi ya banyak sekali ya masukan dari ini pun dari teman-teman OPD. Kalau masyarakat disajikan dengan kondisi yang seperti ini kadang agak susah juga. Sementara kita yang diharapkan adalah output masyarakat untuk berpartisipasi pengaduan. Sampai juga pada yang ironis lagi masyarakat tidak mengenal span lapor gitu Pak. Terus ada salah satu kebetulan di hal tim ini yang memang menarik menjadi kolaborasi kami dengan Diskominfo yang menangani span lapor. Itu kami punya wilayah itu 441 desa, garapannya mereka untuk bersosialisasi span lapor. Sekali lagi yang ya ini mungkin hasil kami silaturahim, yang ironis lagi mereka itu tidak pernah mensosialisasikan span lapor ini untuk terkait dengan itu Pak, di pengelolaan keuangan di desa. Dia lebih kepada karena ini dibiayai oleh hasil bagi dana dari ini karbon, dia lebih mensosialisasikan span lapor itu masyarakat untuk mengawasi span terkait dengan karbon, misal penanaman pohon apa. Tapi tidak pernah mereka mensosialisasikan itu gimana sih masyarakat itu berpartisipasi dalam pengawasan keuangan desa. Nah itu yang ironisnya lagi yang menurut kami ketika span lapor ini saat ini sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa, namun dari satu sisi yang sudah berjalan di Hatim khususnya itu tidak yang saya harapkan. Makanya menurut kami ada P3PD dengan tidak ada P3PD kalau kondisinya kita hanya merekap aduan di span lapor, tidak ada mungkin upaya beginning yang bisa dilakukan ya mungkin sama aja Pak, upaya preventif ini tidak terjadi. Mungkin itu Pak dua hal yang sore hari ini saya bisa sharingkan terkait dengan tadi kesepakatan jenis dan kategori sama yang mungkin apa yang harus saya lakukan lah, mungkin minta masukannya dari teman-teman sekalian terkait dengan span lapor ini. Mungkin itu sekali lagi Pak Heri dan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Jenny ya dari Kaltim. Jadi untuk yang di e-report, memang di awal yang versi pertama itu kita masih mengacu dari matrik yang diberikan oleh Pak Iri CAS untuk susunan jenis pengaduannya, terus jadi jenis pengaduan dan kategorinya memang masih beda. Tapi untuk yang sekarang
kita sudah sesuaikan dengan Excel yang terbaru yang dikirim Pak Heri kemarin waktu kita akan mulai membahas ini di Zoom meeting. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di matrik Excel. Mungkin itu Pak Denny. Untuk yang kedua tentang apakah lapor ini dan pan lapor ini menjadi satu-satunya matrik untuk bisa menyelesaikan permasalahan, silakan Pak Heri untuk bisa menjawabnya. Bukan tanya jawab. Iya, diskusikan aja Pak. Gini Den, Pak Denny, saya bersyukur kalau memang belum ada orang di desa itu belum mengenal, gitu ya. Gini, kalau sudah ada tapi nggak berjalan itu sulit. Tapi kita ke desa belum pernah sama sekali mendengar lapor, pengaduan apa. Itu momen kita sebenarnya memperkenalkan layanan aduan ke aparat atau perangkat desa, gitu ya. Momen kita lah untuk menginisiasi, ya, memberikan informasi kepada masyarakat soal banyaknya kanal-kanal lah, baik berbentuk SMS maupun berbentuk kanal-kanal yang sudah ada gitu. Nah, soal dinas, ya PR kita bersama sebetulnya bahwa kita bisa memberikan informasi bahwa kanal itu sudah ada regulasi peraturan presiden dan beberapa kementerian sudah menggunakan itu. Walaupun memang ada kanal versi KL terkait ya. Karena gini, ada Bappenas punya kanal sendiri juga ada. Sampai Bapeda juga punya, Pemda juga punya kanal sendiri. Nah, itu kan sama-sama sebenarnya bisa menyampaikan good governance lah ya, perbaikan pemerintahan yang baik atau masyarakat desa khususnya apabila pengen menyampaikan sesuatu yang dianggapnya kurang tepat dalam perencanaan pembangunan bisa menyampaikan melalui berbagai kanal. Nah, intinya memang kita memulailah soal sosialisasi kanal-kanal yang ada baik di kementerian maupun di Pemda lah. Nah, soal ini kan persoalannya karena jangkauan ya, rentang kendali gitu ya. Walaupun mereka punya anggaran, tapi mungkin bidang-bidang lain. Tapi kalau kita dan teman-teman RMC mempunyai perjalanan dinas ya sekali dua kali lah bisa menyampaikan beberapa sosialisasi kanalnya gitu. Soal dinas masih berkutat di keengganan mereka untuk menyampaikan ya itu masing-masing, tinggal kita mempunyai regulasi gitu ya. Ini kan persoalan menyampaikan regulasi bahwa kita bukan seadanya tapi berdasarkan regulasi ya dari kementerian, dari peraturan presiden juga itu bagian dari pengaduan yang terintegrasi seluruh kementerian dan lembaga. Itu saja sebetulnya soal kanal kita masih perlu sosialisasi. Soal substansi saya sepakat ya. Disesuaikan nanti sama kok disesuaikan. Saya minta juga kita sama-sama memperbaiki ini karena memang perkenalan nanti memperbaiki e-reportnya disesuaikan, ditata ya, maksudnya ditata baru sesuai dengan beberapa formulir yang kita punya. Saya kira itu Pak Per. Lanjut Pak, satu Pak, mumpungnya Pak. Ini Pak, sebenarnya pertanyaan saya lanjut terkait dengan ini Pak, ingin memperkuat span lapor. Bisa nggak Pak, kita satu momen bahas tentang span lapor nih Pak. Saya berperjadi juga kadang di teman-teman operator, kabupaten juga dalam span lapor itu masih bingung sementara kita nggak pernah dibekali gitu Pak. Izin Pak, sama yang ini Pak terkait dengan ya Workpades juga itu Pak. Ya, kami tuh ya maksudnya ketika ya hal-hal yang mungkin ya TA mungkin tidak semua paham tentang itu Pak ya.
Tapi ketika itu mungkin ada kami satu momen Zoom gitu kan, bahas tentang span lapor isinya apa, sampai alur pengaduan apa, sampai gimana. Terus termasuk siswa Kades juga, Pak. Saya ketika ditanya GG aja gitu Ini, kan. Gitu Pak. Mungkin ada itu Pak kelanjutannya. oke, oke Pak Deddy, Denny. Gini, saya kan sering setiap hari buka span lapor nih di Bina Pemdes ya. Tolong rekan-rekan CHS NMC masuk dulu menjadi membernya span lapor untuk Bina Pemdes, ya. Baru bisa memasuki dunia lapor yang ada di Bina Pemdes Kemendagri ya. Menjadi member dulu, masukin nomor teleponnya, masukin emailnya, gitu. Atau setiap kabupaten lah silakan masuk. Karena akan terlihat, oh membernya sudah berapa yang mengikuti lapor. Tapi kalau belum, masih teman-teman belum tahu isi lapor itu apa. Kalau saya sudah masuk menjadi member lapor, terusnya Kementerian Dalam Negeri ya, sampai dengan sub direktorat Dirjen Bina Pemdes masuk lagi ke Bina Pemdes gitu. Jadi berjenjang. Lapor itu distribusinya akan terus disesuaikan dengan pengaduannya. Distribusikan ke direktorat terkait lah ya. Itu. Tapi kan kita masuk menjadi apa? Member dulu, masuk dulu, baru tahu di dalamnya apa sih. Tapi kalau masih itu belum. Nah, kita memang NFC rencana mau ke Menpan ya, yang mengelola lapor ini belum. NMC mau berkunjung, mau koordinasi nih ke Menpan tentang bagaimana pengelolaan bisa masuk ke user-user dari lapor ya, khususnya Kemendagri memang dan Dirjen Bina Pemdes ya, karena kita mengawal lapor di Kementerian itu. Nah, oke, saya akan tampung untuk kita akan membahas bulan depan sepertinya dengan materinya yang lain ya, kita bisa nyisipin itu soal apa isinya apa sih di dalamnya. Tapi teman-teman masuk dulu, maksudnya menjadi bagian member dulu. Kalau enggak susah ini menjelaskannya awan-awan. Tapi kalau masuk minimal sudah di dalam rumah, kamar-kamarnya belum tahu, tapi di dalam rumah dulu baru tahu. Oke, itu. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Iri tentang span lapornya. Mungkin bisa dibahas lebih mendalam lagi karena mungkin kemarin memang ada pertanyaan Pak Iri. Jadi ada TA yang malah belum bisa memahami tentang yang matrik di lapor itu juga Pak Iri. Mungkin itu dibahas lebih mendalam lagi nanti di bidang CHS. Demikian Pak Iri, apakah waktunya sudah habis atau masih dilanjut? Izin Pak Eri. Jadi Pak Iri. Ya ada lagi nggak? Oh ada tuh Pak Ya. Muhammad Saipudin, Ada Pak lagi satu. Ferry. Iya. Silakan. Izin Pak Ferry, izin Pak Eri. Kalau kita bicara aplikasi ya, mungkin kita bisa ibaratkan lebih sederhana. Ibaratnya kita petani, terus kawan-kawan di MIS adalah para berjuis ya. Ketika mau beli online, maka petani itu harus belajar dulu. Yang paham kaitannya dengan penjualan secara online adalah kawan-kawan berjuis atau MC kan. Kalau ibaratkan status sosial kan situ. Nah, kalau kita bicara aplikasi, ada dua model sebenarnya tadi. Aplikasi kaitannya dengan monitoring. Aplikasi yang kedua adalah saran dan masukan. Nah, terus kita coba sandingkan tadi persoalan kanal pengaduan span lapor. Yang lebih mendekati konteksnya dengan span lapor adalah saran dan masukan yang ada di websitenya P2KP, P3PQ. Tapi saya belum ngeh, saya belum paham role bisnisnya saran dan masukan itu masuk bagian dari pengaduan. Itu harus memenuhi berapa kriteria. Sehingga
ketika masyarakat menginput di saran dan masukan, terus di aplikasi langsung dimasukkan ke e-report, maka asumsinya adalah informasi yang diinput adalah di saran masukan adalah pengaduan. Tapi kita harus lihat dulu, tidak semua informasi dan data yang diinput oleh masyarakat itu masuk bagian dari pengaduan. Bisa jadi itu semacam hoax lah, menyudutkan salah satu pihak tanpa disertai dengan beberapa variabel. Nah, bisa nggak di role bisnisnya saran dan masukan kalau nantinya dari pihak MIS akan mengarahkan sebagai konteksnya pengaduan, variabel apa saja yang perlu diisi oleh para penginput. Kalau di loss, maka tidak ada bedanya antara mimbar bebas dan pengaduan, itu tidak ada bedanya. Mimbar bebas tidak perlu ada bukti, tidak ada satu variabel pendukung bahwa ini ada indikasi, ada pelanggaran prosedur, ada penyalahgunaan kewenangan, ataukah ada miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, kan harus ada variabel. Nah, perlu ada variabel khusus yang membedakan antara ini mimbar bebas, ini pengaduan. Kalau nggak ada, ya hoax adalah pengaduan. Yang pusing adalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokus. Ketika hanya provinsi, kita menindaklanjuti, misalkan nih asumsinya, kalau asumsi kita, saya pribadi adalah, anggap aja lah saran dan masukan sudah dikenal oleh masyarakat. Kesulitan bagi kita adalah ketika tidak ada lokus, bagaimana kita akan menindaklanjuti? Oke, kita provinsi, misalkan provinsi Jawa Barat, lokus kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang. Kebingungan kita adalah ini posisinya ada di desa mana? Ya akhirnya ketika tidak menemukan satu informasi kaitan dengan lokus, maka sampai kapanpun pengaduan itu akan statusnya proses, akan selesai. Maka perlu ada variabel-variabel khusus nih di apa namanya, kalau memang dari pihak MIS mau menyarankan saran dan masukan akan lebih mendekati kepada role bisnisnya Spanapor. Kalau mau, kalau enggak ya mungkin beda lagi, kayak SMS biasa bisa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, role kaitannya P3BD akan memasukkan ke dalam airport. Kira-kira nih dari pihak MIS, role bisnis itu kan ada acuan. Misalkan pihak MIS mengkategorikan jenis aduan itu ada ABCD sampai dengan kategori. Role bisnisnya pegangan dari mana? Sepemahaman saya, ini pemahaman orang yang awam terhadap satu aplikasi, kalau kita membuat satu aplikasi belanja desa misalkan, role bisnisnya itu kan dengan peraturan belanja desa atau RAPBDes yang disahkan oleh pemerintah desa dan BPD. Role bisnisnya di situ untuk menentukan anggaran. Nah sekarang role bisnisnya aplikasi GRM itu role bisnisnya pegangan dari mana? Dasarnya maksudnya, dasarnya apa? Kalau kawan-kawan yang lebih paham mas itu kan katanya mungkin lah entah itu standar operasional untuk pengaduan misalkan apa kan itu pegangan kan KMIS. Nah sekarang pegangannya apa dari pihak MIS untuk menentukan satu alur kan situ. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Pak Saifuddin ya. Dari mana Pak Saifuddin? Baik, mungkin yang bisa saya catat ini dari Pak Saifuddin ada 3 ya. Saran dan masukan yang ada di web p3pd.org. Jadi memang di sana salah satunya memang lokus ya. Lokus kita menggunakan provinsi. Tapi di sana harus si pengirim masukan atau saran itu harus mencantumkan alamatnya. Artinya alamat bisa dicari desa ataupun kalau memang lengkap kita bisa melihat
alamat dari alamat si pengirim. Selanjutnya, kenapa kita buat publish di sana? Bahwa itu adalah nantinya menjadi tugas untuk CHS. Karena yang masuk di web p3pd.org itu akan langsung dikirim ke provinsi masing-masing. Jadi makanya kita memilah provinsi agar memudahkan itu langsung terkirim ke RMC di provinsi sesuai provinsinya. Dan untuk berikutnya lokus yang detail akan terlihat di alamatnya. Mungkin itu ya Pak tentang lokusnya di P3PD dan role ini memang kita hanya menyesuaikan seperti web-web yang lain bahwa ada saran dan masukan, bukan sama dengan yang ada di report untuk yang panlapor detail ya. Mungkin itu Pak Saifuddin untuk yang web. Terus untuk yang role bisnis laporan di e-report, kami mengacu ke matrik yang sudah dimiliki oleh CHS selama ini. Jadi role pemilihan untuk kategori pengaduannya, jenis pengaduannya, itu mengacu ke sana. Jadi kita nggak membuat aturan sendiri, itu harus dipilah kemana. Karena memang itu yang diberikan ke kita untuk diimplementasikan ke e-report. Mungkin itu Pak Saifuddin. Jadi atau mungkin nanti bisa dijelaskan tentang aturan-aturan ini oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baca dulu yang KAP Permendagri nomor 8 tahun 2003. Itu aja, kita mulai dari situ deh. Ini, orang masyarakat mengadu itu tidak ada batasannya. Gitu ya. Tinggal yang kita khawatirkan apakah itu sesuai fakta, hoax, atau fitnah. Nah, ya, catatannya adalah apabila itu meragukan, diharapkan si pengadu melengkapi identitas yang mereka punya agar dalam pengaduan itu bisa diberi umpan balik apakah yang diadukan itu diketahui kebenarannya atau tidak, ya. Artinya kan ini bagian dari transparansi di dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk juga pencegahan korupsi. Nah, ini yang jadi titik poin lah ya, kenapa pengaduan itu harus ada dan kenapa isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat apabila ada perencanaan pembangunan di desa tidak berjalan dengan baik. Bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia mengeluarkan kegelisahan dia melalui layanan yang ada, mendekatkan pada mereka. Pertanyaan bisa nggak mereka menyampaikan itu? Nah, itu kan tugas kita. Bagian dari transparansi, pencegahan apabila memang ada kewenangan yang tidak pada porsinya lah ya. Nah, apabila memang betul bisa dikatakan fitnah juga atau persaingan politik lokal bisa, ya kita balik, kita pertanyakan buktinya, kita pertanyakan data-datanya. Apabila si pengadu tidak bisa memperhatikan, memperlihatkan, mengirim bukti-bukti, saya kira ya itu masuk otak. Itu saja soal pemilahan. Ya, beberapa kor kita poin lah, orang hukum pasti secara harfiah gitu ya, itu melihat membuka ruang untuk masyarakat mengadu. Karena mungkin perlu keterbukaan bahwa mencegah
orang melakukan tindak pidana juga tugas kita juga, ya, agar tata kelola pemerintahan desa dalam keuangan juga lebih baik. Itu ya yang menjadi beberapa poin kenapa e-report perlu, tinggal memang diperbaiki lah. Ini kan perlu, makanya pengenalan, ada perbaikan, biar kita juga mudah menggunakan e-report. Nah, kita buat e-report mempersulit kita juga, ya repot buat kita gitu. Tapi mempermudah kita, bisa merekam jejak pengaduan yang ada, agar kita olah, kita buat pencegahan, kita masukkan pada materi-materi pelatihan, itu kan lebih baik. Itu tuntutannya lah soal beberapa perlunya e-report, punya rekaman, punya catatan khusus. Tidak usah dipertanyakan kembali soal beberapa, tinggal kita perbaiki saja, mempermudah kita ya, agar kita kalau diminta laporan atau beberapa kajian sudah bisa tersedia, gitu ya. Itu saja, saya kira. Dan tinggal beberapa menit lagi nih. Silakan Pak Peri. Apalagi yang mungkin Pak Kun bisa menambahkan Ya Pak Kukun mungkin perbaikan, bisa perbaikan Pak Kun, terutama untuk nanti perbaikan yang perbaikan tampilan ya, mempermudah kita lah. Seperti ya, apa gitu. terima kasih Mas Heri. Terima kasih teman-teman untuk semua saran yang sudah kami tampung ya. Dan mungkin Pak Kukun bisa menambahkan sedikit Pak Kukun. Katanya cukup Pak Heri. Enggak ada. Cukup aja Pak Heri. Ya Pak Kun, tapi minta dibantu perbaikan ya Pak Kun. Siap Pak. Perlu masukan dari teman-teman aja Pak, nanti apa kira-kira yang kurang, apakah sudah sesuai atau belum juga. Oh iya. Saya juga koordinasi Pak Heri. Betul. Nah, silakan gitu loh Pak Kun. Maksudnya gini, siap. Kalau ada masukan tolong dicatat, ya ditata ke saya nggak apa-apa lah. Nanti saya sampaikan ke Pak Kun ya. Ya dicatat aja masukan dalam mempermudah pengaduan itulah. Oke ya Pak Kun ya, seperti itu. Siap Pak Heri. Pak Per, ada lagi? Ya mungkin juga itu yang baru bergabung Pak Iri yang belum punya akun untuk e-report, nanti bisa diberikan ke ya. Kasihlah nomor Pak Iri. Ya. Ada beberapa yang belum dapat ya Pak ya. Kayaknya kemarin saya sudah buatkan ya. Ada. Kayaknya udah semuanya Pak, saya input, dicoba aja. Teman-teman yang memang merasa belum punya, dicoba aja akses pakai loginnya pada saat email yang terdaftar pada saat rekrutmen. Nanti passwordnya e-report 12, nanti bisa dirubah. Nah ya. Di sini teman Gorontalo ada enggak? Teman Gorontalo, CHS Gorontalo ada enggak? Aduh namanya. Lupa. Ada Pak. Nah Risno. Siap. Iya. Ya Bapak Risno sudah Siap, Pak. punya email? Ada email? Sudah Pak. Dicoba sudah bisa? Sudah. Oke. Nah, kalau yang trouble langsung kirim saja lah. Nomor telepon, kontak dengan Pak Kunzoro atau Pak Peri ya, soal user atau itu. Nah, soal bahan-bahan, gini Pak Risno komunikasi dengan teman-teman satu RMC ya, dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, itu bisa berkomunikasi lah, membangun komunikasi efektif antar RMC ya, itu lebih baik. Mantap itu. Kalau mereka punya beberapa, sudah lama itu teman-teman. Orang hebat semua. Semua orang hebat. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk sore ini. Beberapa hal poin. Oke, ya. Poin-poin yang memang memperkenalkan e-report untuk pengaduan masih dalam ya perbaikan lah. Perbaikan dan nantinya pengembangan juga. Masukan buat teman-teman tenaga ahli MIS juga dibutuhkan, saling berkoordinasi ya, saling mengisi proses-proses itu. Dan
beberapa PR kita juga soal masih masih kurang maksimalnya di dalam sosialisasi kanal-kanal yang kita punya sebetulnya. Walaupun itu sudah disetujui ya dengan regulasi peraturan presiden, tapi tetap saja di daerah belum maksimal dalam sosialisasi. Nah, itu tantangan kita sebetulnya untuk memberikan informasi bahwa apabila masyarakat mengadu bisa menggunakan A, B, C, D kanal atau pengaduan yang ada sebetulnya. Tinggal kita memberitahu pada masyarakatnya. Atau memang kita print, kita tempel di papan informasi desa, itu bisa juga. Itu bentuk-bentuk, sebenarnya kalau punya perencanaan ke desa, dinas, kita koordinasi, kita titipkan suatu informasi tentang kanal pengaduan, itu juga bisa dilakukan. Ya, saya kira demikian sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, untuk masukan bisa kita diskusi di grup yang kita punya masukannya. Nanti kita sampaikan juga ke teman-teman Mas Peri, Mas Gun, juga tim-tim NMC lah, emis ya khususnya. Terima kasih Pak. Ya, agar kita juga mudah, sama-sama mudah sebetulnya. Karena hanya merekam, bisa mengambil data, merekam pengaduan yang ada dan kanal-kanal yang sudah ada juga. Mempermudah kita mendapatkan, menganalisa juga mudah, ya, mendownload juga tidak kesulitan. Itu fungsi untuk kita dapat output yang kita harapkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, terima kasih para narasumber, Mas Peri, Pak Kun, dan Bapak Ibu sekalian, baru pertama kali memang antara MIS dan CS satu Zoom ya. Jadi di kemudian hari bisa juga kita bersama-sama bertemu. Sekali itu saja. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bapak. Siap Bapak. Salam buat semua. Salam sehat buat semua kawan-kawan. Kapan kita Salam kumpul di Bang Jakarta Dedi, ini? Bang Niko. Wah, Bang Gade, Mas Saya Gade, selalu, Bang Gade. saya selalu. Siap, Ya, siap. kapan seharusnya kita kumpul nih? Bang Muhammad CHS Nur. kumpul lagi di Jakarta ini. Iya, siap. Setuju. Mohon Pak izin Niko, mengundurkan kumpul diri di dari Jakarta, udara. Pak Niko. Siap, Bos. Selamat berbuka puasa Lagi di bagi yang desa. menjalankan. Oh, lagi di desa kok, Bos. Siapa Trial tahu mau instrumen menunggu. ONEF. Siapa tahu nanti. Malam. Salam. Datanya baru diolah. Oh, siap. Malam saya kirim. Aman. Gampang ternyata. Yang penting ada yang bisa pijit-pijit. Pak Niko. Di Jakarta. Iya, habis Lebaran kita ke Jakarta Di ya. pulau Ya, gini kumpul tidak ya. ada. Siap.